Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Ferry Adi Saputro. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari teknik presentasi dan kita juga sudah mempelajari bagaimana cara seorang presentator dalam sebuah video berekspresi, kemudian mengatur intonasi, mengatur gestur, kemudian memperhatikan penampilan, dan juga kalian sudah mempraktikkan sendiri bagaimana kesemuanya itu sudah kalian coba sendiri di rumah. Untuk itu kalian sudah bisa yang namanya mengoreksi diri sendiri ya. Jadi mana yang masih salah, mana yang sudah benar, mana yang perlu ditingkatkan lagi, mana yang perlu diperbaiki lagi, seperti itu. Dalam video pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya teknik desain dan layout video presentasi pembelajaran dengan aplikasi KineMaster. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari bagaimana caranya editing video dengan aplikasi KineMaster. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan menggunakan aplikasi KineMaster lagi untuk editing video. Akan tetapi, kita akan gunakan keseluruhan fitur di dalam KineMaster supaya kerja kita atau karya kita bisa maksimal dalam pengeditan video. Sebelum kita memasuki tutorialnya, ada 5 hal yang harus kalian ketahui dalam proses teknik desain dan layout video presentasi pembelajaran. Yang pertama adalah manajemen file media. Manajemen file media di sini kalian harus siapkan dulu atau kalian harus mempersiapkan terlebih dahulu file atau objek atau aset apa saja yang pengen kalian masukkan dalam video kalian sesuai materi. Gambar apa saja yang pengen kalian masukkan, kemudian video apa saja yang pengen kalian masukkan, aset apa saja yang kalian masukkan, itu semuanya harus dipersiapkan dulu dalam satu folder di dalam HP kalian karena kalian mau mengedit dengan KineMaster. Jadi jangan sampai dalam proses pengeditan ini nanti kalian harus mencari dulu baru memasukkan, itu akan membuat kerjanya lama. Tapi lebih baiknya kalian mempersiapkan dulu baru nanti tinggal masukkan. Kemudian yang kedua adalah desain dan layout background. Desain dan layout background sendiri telah kalian ketahui ada pengambilan background di outdoor dan indoor. Ini kalian yang menentukan sendiri apakah mau di outdoor ataukah di indoor. Kalau di outdoor tentunya kalian harus mencari pemandangan yang bagus sebagai backgroundnya. Kemudian kalau di indoor kalian juga harus menyiapkan tempat yang rapi atau yang enak dilihat oleh audiens kalian. Atau kalau tidak bisa menyiapkan kedua-duanya, artinya tidak bisa mencari pemandangan yang bagus kalau di outdoor atau di indoor, tidak bisa membuat tempat yang rapi, kalian bisa memakai green screen untuk menggantikan background. Jadi nanti backgroundnya kita bisa merubahnya sekreatif kita. Jadi kita mau pakai background apa saja bisa kalau kita pakai green screen. Yang ketiga adalah desain dan layout video presenter. Kemarin sudah kita pelajari bagaimana cara kita mendesain dan melayout video presenter kita. Dari mulai memasukkan video presenternya, kemudian nanti memotong bagian mana yang nggak diperlukan, kemudian nanti mengatur pencahayaannya dan lain sebagainya. Kemarin sudah dipelajari, nanti kita perdalam lagi fitur-fiturnya. Yang keempat adalah desain dan layout aset materi presentasi. Dalam desain layout aset materi presentasi ini, nanti kita akan mencoba menghias teksnya supaya teksnya itu nggak monoton. Dan juga gambar yang kita masukkan sebagai aset materi kita bisa bingkai dengan sedemikian rupa supaya terlihat menarik. Yang kelima, setelah kita selesai mendesain dan melayout video, maka yang terakhir adalah finishing. Finishingnya adalah nanti kita belajar untuk export video. Dari video mentah kita jadikan MP4, kita jadikan video yang kemudian nanti akan kita upload ke dalam YouTube kah atau e-learning kita gitu. Seperti itu awalannya. Mari kita langsung saja eksekusi di tutorial desain dan layout video presentasi pembelajaran. Selamat datang di tutorial desain dan layout video presentasi pembelajaran. Kita langsung saja memulai.
dengan cara klik new project-nya. Kita praktekkan secara detail keseluruhan fitur di KineMaster. Kita klik new project, pilih rasio yang 16:9. Nah, yang pertama kita akan mulai dengan desain dan layout background. Untuk memulai desain dan layout background, maka kalian harus menuju ke media terlebih dahulu untuk menambahkan background. Oke, kita klik media. Nah, untuk background kita bisa memilih dari latar atau gambar yang sudah kita persiapkan, atau juga video sebagai backgroundnya. Kita akan coba ke yang latar dulu. Misalkan di sini saya memilih ini, dan saya checklist gitu kan. Nah, kemarin sudah kita pelajari untuk menambahkan background ini, kita bisa menambah durasi. Untuk penambahan background cukup mudah, jadi tinggal menambahkan layout media. Nah, untuk latar ketika kita masukkan ini pergerakannya nggak ada pergerakan ya, jadi udah statis gitu. Saya contohkan, misalkan menambahkan background dengan gambar yang sudah kita persiapkan, maka caranya sama. Kita tinggal pergi ke media juga, kemudian nanti cari gambar yang sudah kita persiapkan untuk dijadikan sebagai background. Misalkan seperti ini, saya mempunyai background yang ini misalkan ya. Oke, perbedaan ketika menambahkan latar sebagai background dengan gambar sebagai background adalah ketika kita menambahkan latar tadi, backgroundnya statis, tapi ketika kita menambahkan gambar lain selain dari latar, artinya gambar dari yang sudah kita siapkan, bisa dari desain sendiri ataupun dari Google, itu gambarnya kalau kita tarik kanan kiri playhead, maka gambarnya menjadi enggak statis tapi dinamis. Nah, kemudian ini kita bisa atur supaya sama, maka ada pemangkasan, kemudian posisi awal sama posisi akhir disamadengankan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa menambahkan sebuah video sebagai background. Caranya sama, media, kemudian cari video yang pengen kita jadikan backgroundnya. Misalkan saya punya video semacam ini misalkan. Nah, ini adalah video yang kita gunakan sebagai background. Nanti hasilnya seperti ini, sama. Setiap background yang sudah kita tambahkan itu masing-masing mempunyai menu propertiesnya, dari mulai pembagian, pemangkasan, pencerminan, klip grafis, kemudian nanti ada filter warna, penyesuaian warna, vignette, itu semuanya ada di ketika kita menambahkan background. Kemudian nanti setiap background yang kita tambahkan itu, misalkan ada 2 background, maka akan muncul transisi di antara kedua background yang berbeda. Nah, transisi ini bisa kita isi dengan efek kemunculannya. Nih, kalau kalian perhatikan, ketika kita play, maka video ini tiba-tiba berubah background. Tapi ketika kita sudah klik transisinya diklik ya, nanti akan muncul efek transisi. Sini ada efek transisinya. Kemudian ada banyak sekali transisi yang tersedia, itu berdasarkan kalian sudah download atau belum. Jika belum, maka nanti kalian tinggal cari di tokonya, didapatkan lainnya gitu. Nanti ketika kalian klik dapatkan lainnya, nah contohnya seperti ini, ada banyak transisi yang bisa kita unduh. Jadi misalkan salah satu saya pilih yang
ini blind like. Kemudian sini kita bisa tahu ukurannya 7 KB gitu ya. Kemudian nanti kita bisa lihat previewnya dan klik tombol playnya. Previewnya seperti ini. Seperti itu previewnya. Jika tertarik silahkan langsung diunduh. Jadi ketika mengunduh itu pastikan nanti sudah terinstall seperti ini. Nah, tinggal silahkan dikoleksi semuanya supaya nanti Anda lebih mudah untuk memperbanyak kreasi Anda dengan bermacam-macam transisi. Kalau sudah, nanti tinggal diterapkan salah satunya. Misalkan tadi yang sudah saya unduh adalah ini blind like. Nanti kita tinggal pilih mana yang cocok. Kita yang ini gitu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ketika kita memilih efeknya di sini, kalau sudah terchecklist nanti akan muncul durasi kecepatannya di sini. Kita bisa atur kecepatan munculnya gitu, kan biar enggak terlalu lama, dibuat 1 detik itu kecepatannya, jadi set gitu kan langsung muncul, atau 1,5 gitu biar enggak terlalu lama. Kalau sudah, kemudian kita jangan lupa checklist gitu ya, checklist sehingga nanti hasil videonya akan seperti ini. Nah, seperti itu. Supaya di video nggak terlalu banyak bedanya. Jika background video ini nantinya dia adalah background yang digunakan sebagai background bergerak gitu misalkan. Nah, nanti jika ada suaranya dalam video tersebut, lebih baik dimatikan dengan cara klik videonya, kemudian nanti menunya akan muncul. Di sini ada gambar suara yang bisa diklik dan nanti di volumenya diturunin sampai 0% gitu ya, jangan sampai ada suaranya karena ini digunakan sebagai background. Nah, kemudian nanti yang lainnya mungkin bisa kontrol kecepatan gitu, bisa menjadi background dengan gerak cepat atau gerak lambat, slow motion gitu. Kemudian yang lainnya mungkin amplop volume kalau ada suaranya, tapi karena kita sudah mematikan suara maka suara yang lain nggak berfungsi. Oke, seperti itu untuk penambahan background. Berikutnya adalah desain dan layout aset materi. Dalam desain dan layout aset materi ini kita akan mempraktekkan caranya membuat tulisan kita itu supaya menarik gitu. Jadi kalau kita hanya menambahkan sekedar tulisan saja nanti agaknya terlalu kaku, jadi kita perlu tambahan semacam stiker untuk menghias tulisan kita. Langsung saja, untuk menambahkan aset materi kita pilih lapisan sebagai aset materi kita. Jadi nanti di sini kita bisa memilih. Yang pertama kita coba teks dulu ya. Teksnya kita pilih itu. Tujuan pembelajaran. Nah, tulisan yang sudah kita masukkan di durasi awal ini tampilannya akan seperti itu gitu kan ya. Nah, nanti kalau kita rubah, misalkan ada kesalahan ketik, kalian bisa pilih keyboard ini untuk memperbaiki tulisan. Kemudian untuk merubah hurufnya ada di sini. Kemudian merubah warnanya itu ada di sini. Seperti itu. Kemudian nanti kita bisa beri animasi masuk, animasi keseluruhan,
masih keluar, kemudian transparansi, kemudian pencerminan, paragrafnya center, left, right gitu ya. Kemudian nanti bayangannya mau diaktifin atau tidak itu. Kemudian ada glowingnya atau tidak, ada teasernya atau tidak, ada warna latarnya atau tidak, latar belakangnya mau penuh atau tidak, nanti di sini bisa diatur. Nah, ini kalau misalkan kita cuman merubah hurufnya, ini hurufnya sudah saya download. Jadi kalau misalkan kalian ada yang belum download, silahkan download di tokonya. Nah, nanti di sini kalian bisa memilih tulisan-tulisan yang menarik yang bisa ditambahkan sebagai aset. Misalkan ini gitu kan, belum diunduh gitu kan, nanti kalian bisa unduh kayak gitu, sama seperti kita mendownload transisi tadi, caranya sama. Misalkan ini sudah saya download banyak, kalian juga nanti akan download juga. Saya memilih yang ini, kemudian nanti saya warnai, saya beri warna orange. Ini kan masih terlalu simple ya, jadi ada untuk menghiasi tulisan agar nggak terlihat sepi, kita memanfaatkan yang namanya tambahan lapisan berupa hamparan. Di sini ada hamparan. Oke, untuk hamparan tentunya di sini hamparannya juga sudah saya persiapkan, jadi sudah banyak hamparan yang sudah saya download. Jadi nanti kalian yang belum melengkapi hamparannya silahkan diunduh di tokonya ya. Seperti ini, nanti di tokonya, dapatkan di tokonya, kemudian nanti unduh yang banyak biar kalian lebih bisa lebih banyak berkreasi ya. Nah, di dalam hamparan ini nanti ada animasi, ada stiker, dan text and title. Nah, untuk yang stiker nanti dia adalah gambar yang statis, kalau yang animasi gambarnya nanti akan bisa bergerak gitu. Nah, contohnya kalau untuk yang membingkai tulisan ini, saya akan mencoba seperti ini. Contohnya saya menggunakan hamparan animasi. Kalaupun nanti ada hamparan stiker yang bisa dijadikan bingkai, boleh saja. Contohnya saya menggunakan hamparan animasi ini. Nah, nanti ini kalau sudah dimasukkan bisa di checklist gitu ya, sehingga untuk melihatnya kita bisa geser ke kanan ke kiri. Nah, ternyata dia munculnya di situ. Nah, ini tulisannya ternyata berada di belakangnya hamparan tersebut. Maka yang harus saya lakukan adalah saya klik tulisannya, kemudian nanti pengaturan ini, nanti kalau kita klik kita bisa pilih kedepankan supaya objek yang tertutup itu bisa menjadi di depan. Oke, misalkan seperti ini. Ternyata tulisannya agak nggak matching, bisa kita sesuaikan lagi, mungkin pewarnaannya. Kemudian nanti backgroundnya bisa bayangan putih itu, kita tidak usah. Nah, seperti ini misalkan. Nah, nanti ketika seperti ini, kalau kita apply maka munculnya seperti itu. Ternyata tulisan ini belum diatur yang namanya animasi masuk, makanya dia langsung muncul. Jadi kita perlu mengatur animasi masuknya. Misalkan saya pilih yang pop up ya, pop up ini, dan yang kecepatannya agak mirip dengan hamparan, misalnya 1,5, sehingga nanti munculnya berbarengan
Kemudian sekalian saya akan pilih animasi keluarnya memudar gitu misalnya. Jadi nanti untuk hamparan ini juga akan saya samakan durasinya agar mengikuti tulisan. Nah, nanti untuk keluarnya biar bareng akan saya kasih animasi keluar memudar. Jadi biar ketampak bareng. Jadi nanti munculnya seperti ini. Set. Gitu. Nah, seperti itu untuk menghiasi tulisan ya. Jadi teksnya biar nggak terlalu sepi, maka kita berikan hamparan. Kemudian yang berikutnya, jika ada gambar yang mau kita bingkai, misalkan saya mempunyai sebuah gambar semacam ini, saya geser dulu. Saya geser ke atasnya ini, dan nanti baru yang ini saya tampilkan di bawahnya. Kalau misalkan kita hanya menambahkan ini saja, gambar seperti ini, itu nanti terlihat kaku gitu ya. Kemudian untuk menghiasnya kita bisa memakai hamparan juga. Misalkan kita bisa bingkai dengan atau text cloud gitu, atau misalkan seperti ini. Nah, nanti ini kita ke belakangkan gitu ya. Kemudian kita sesuaikan di sini, dan gambarnya juga kita sesuaikan juga gambarnya. Mungkin lebih pasnya lagi kalau kita kasih pemangkasan berupa topeng yang bentuknya kotak yang tidak ada sudutnya itu, atau lingkaran atau bentuk lain gitu. Nah, seperti ini misalkan. Nah, nanti kita bisa atur dia seperti ini. Nah, untuk text cloudnya kita juga bisa mengaturnya yang lebih besar gitu atau lebih kecil, sehingga nanti ada efeknya. Nah, kemudian nanti untuk animasi masuknya kita buat sama misalkan, sehingga nanti keluarnya bisa bareng, misalkan pop dan memudar itu ya. Nah, text cloudnya juga kita pilih pop sama memudar, dan pastikan nanti untuk durasinya juga disamakan. Ini durasinya sama, maka ketika nanti kita apply, dia akan munculnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh untuk membingkai gambar ya. Kalau tadi bingkai tulisan, nanti kalian bisa kembangkan sendiri. Kemudian nanti yang lainnya berkaitan tentang hamparan yang bisa kita pakai adalah animasi hamparan. Tadi di sini kita bisa menggunakan hamparan yang bergerak untuk hiasan, misalkan dari teks kemudian menuju ke gambar ini. Biar ada efek menariknya, kita sesuaikan saja dari sini. Oke, dari durasi yang seperti ini, di sini kita menuju ke gambar, kan belum sampai ke gambar ya, gambarnya belum muncul. Nah, sebelum gambar muncul kita bisa tambahkan hamparan berupa yang shoot star, misalnya seperti ini. Saya pilih yang warna hijau ini. Warna hijau ini saya pilih, klik gitu ya, dia akan muncul dari sini. Nah, nanti kalau kita checklist hasilnya seperti ini. Terus gitu. Jadi ada efek kemunculan gambarnya, ada bintang jatuhnya dulu baru gambarnya muncul. Nah, ini bisa kita atur lagi waktunya muncul, misalkan ini kurang geser gitu, kita bisa geser dikit. Nah, itu nanti setelah tulisan ada bintang jatuh terus jadi gambarnya muncul. Nanti kita bisa atur lagi untuk waktunya.
Nah, misalnya kalian ketika presentasi juga bisa menambahkan cahaya seperti ini, misalkan spotlight gitu. Jadi nanti ini kita bisa atur sebagai cahayanya yang muncul dari atas. Nah, ini nanti ada cahaya yang bergerak. Berikutnya adalah untuk memberikan suara, jadi aset berupa suara. Jadi untuk penambahan aset audio ini nanti kalian bisa memilih di bagian kanan sini untuk menambahkannya. Dan untuk audio sendiri nanti ada dua macam, yaitu audio sebagai background atau nanti bisa jadi intro. Kemudian yang kedua ada audio untuk efek suara. Jadi kalau background ataupun intro itu nanti durasinya lebih panjang, sedangkan efek suara itu hanya semacam suara bel, suara petir, suara angin, suara pintu tertutup gitu, atau suara bom gitu. Nanti ada efek-efek semacam itu. Kita langsung saja, kalau misalkan kita contohkan membuat audio sebagai backgroundnya, maka kita klik audionya, diklik, kemudian nanti akan muncul dari mulai atas itu aset musik gitu ya. Aset musik ini yang nanti isinya adalah audio sebagai background, kemudian aset SFX ini adalah efek suaranya, kemudian rekaman di sini ada, kemudian nanti di bawahnya itu ada lagu yang ada di HP kalian, artisnya, aliran musiknya apa gitu. Nah, yang pertama kita akan coba yang aset musik ya, aset musik ini ya. Kalau kalian klik nanti akan muncul aset musik yang sudah diunduh di toko ya. Jadi kalau belum ada silahkan ditambahkan sebanyak mungkin supaya banyak referensi musiknya sebagai intro. Nah, misalkan contoh seperti ini, saya contohkan satu musik Beautiful Day ini. Kalau kalian perhatikan durasinya 29 detik. Kalau misalkan nggak mau yang ini, coba yang ini gitu. Jadi bisa pilih-pilih, nanti tinggal tombol play-nya diklik saja. Ini ada tombol play sama pause nanti. Nah, kalau sudah fix, misalkan fix mau, kalau sudah pas memilih mana suara yang mau dimasukkan, maka kalian klik tanda plusnya ini, tanda plusnya diklik, sehingga nanti suaranya akan muncul di timeline seperti ini. Nah, setelah itu jangan lupa di checklist, kemudian nanti ketika kita mulai videonya ada suara sebagai background ya. Nah, ini kalau background ya, jadi nanti background ini pasti suaranya akan, volumenya akan keras gitu. Untuk background sendiri nanti kita bisa atur volumenya, jadi ketika kita klik audionya kita bisa sesuaikan ini volume suaranya. Nah, nanti ketika kalian menggunakan background sebagai video presentasi pembelajaran, artinya ada orang yang presentasi tapi tetap pengen ada musiknya, maka ini bisa diatur sampai ke 5% saja atau 8%. Itu kalau ada orang yang presentasi ya, karena ini volume yang disediakan di sini tuh musiknya itu suaranya keras-keras gitu. Jadi nanti akan mengganggu yang presentasi. Jadi bisa mungkin misalkan seperti ini. Kemudian nanti ini misalkan ada audio untuk munculnya gambar. Jadi misalkan ada gambar itu muncul dibarengi dengan suara. Jadi kita bisa pilih audionya, pilih yang aset SFX. Nanti di sini kalian bisa download juga kalau belum ada. Jadi kalian tambahkan sendiri dari tokonya. Itu misalnya ada bel gitu. Nah,
ini bel, suaranya hanya beberapa detik saja durasinya, misalkan itu, atau doing kayak doing. Nah, misalkan ini ya, saya pilih yang ini sebagai munculnya gambar yang saya masukkan tadi. Jadi nanti ketika mulai ada efek suara yang muncul ketika gambar itu muncul, jadi bisa dipakai untuk memberikan hiasan seperti itu. Nanti ini silahkan dikembangkan sendiri. Nah, berikutnya adalah ekspor. Jadi ketika kesemuanya sudah selesai, proses editing selesai, penambahan aset selesai gitu kan, cara mendesain dan layout background, aset, tulisan, gambar, semuanya udah selesai, atau videonya udah finish gitu ya. Jadi nanti kalian harus melakukan finishingnya, yaitu mengekspor video project ini menjadi video yang bisa kita tampilkan di dalam media e-learning kita atau YouTube misalkan. Jadi contohnya adalah kita harus ke sini, ke bagikan ini. Jadi ini misalkan contohnya udah selesai gitu, kemudian kita klik bagikan gitu kan ya. Nah, nanti akan ada ekspor dan bagikan. Nah, nanti kita bisa memilih resolusinya seberapa dan laju bingkainya berapa gitu kan. Jadi setidaknya kita pilih yang HD ya, supaya kalau ditonton itu enggak burem gitu, jadi jelas gitu. HD yang 720, kemudian laju bingkainya paling enggak yang 25 atau 30 ini. Nah, nanti ketika kalian merubah-rubah resolusi dan laju bingkai, maka di sini akan ada besaran filenya. Kalau kalian pilih HD biasanya akan lebih besar. Kemudian kalau kalian pilih SD maka dia ukuran filenya kecil, tapi kualitas videonya juga kecil gitu ya. Jadi pilih yang HD, kemudian nanti laju bitnya ini, yang ini juga bisa kalian atur kanan ke kiri gitu. Kalau kualitasnya mau bagus dipanjang-panjangin gitu. Yang sedengan biasanya udah diatur oleh sistem, biasanya udah diarahkan ke situ, biasanya diarahkan ke sini. Jadi kalau masih misalkan menurut kalian kurang tinggi, kalian bisa tinggikan. Nanti kalian kalau sudah diatur resolusi dan laju bingkai, nanti udah tahu ukurannya. Nah, nanti yang terakhir adalah ekspor. Nanti proses ekspor sendiri akan memakan sedikit waktu yang lama, tergantung ukuran video yang kalian ekspor ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau kita coba ekspor seperti ini. Nah, ini mengekspor project. Nanti lajunya ditunggu ini sampai selesai. Kalau sudah, nanti akan muncul hasil ekspornya di sini, dan kalian bisa melihat di galeri atau file manager kalian di bagian ekspor. Nanti ada folder ekspor yang bisa kalian lihat. Nanti kalian juga bisa preview langsung di sini dengan cara klik play-nya ini. Nah, kalau di play nanti akan muncul videonya seperti itu. Nah, seperti itu untuk tutorial kita pada kali ini. Ada kurangnya dari saya, mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.